Oke, selamat datang di podcast perdana kita sebagai mahasiswa S3 EKJ ya, Mbak? Ya, EKJ UM 2024. 2024. Nah, kali ini kita akan membahas topik kita terkait proses inovasi. Bersama saya Roswina Dianawati Dan saya Anissa Nafia. Kita masuk ke pendahuluan. Sebetulnya kita ini mau bahas apa aja sih? Gitu kan. Jadi yang pertama kita membahas inovasinya dulu. Kenapa kita butuh inovasi? Karena yang pertama, kalau perusahaan itu tidak melakukan inovasi, proses perubahan, dia akan kehilangan yang namanya pangsa pasar. Kemudian value-nya dia menjadi turun, tidak naik. Lalu posisi mereka sebagai perusahaan itu semakin terancam, tidak aman. Nah, inovasi ini adalah satu kunci penting di tengah perubahan zaman, kemudian perubahan teknologi, perubahan demand dari masyarakat yang cepat sekali, rapid. Makanya kita harus cepat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita juga harus tentunya pasti melihat kondisi yang ada sekarang ya, yang real ya. Ya, di luar itu sekarang animonya itu kemana, kemudian juga lebih prefernya itu kemana. Nah, itu kita harus tahu itu, dan kalau di perusahaan pasti nanti harus memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Betul. Harus adaptif ibaratnya begitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas produk, kemudian layanan dan metode operasional mereka perlu yang namanya kerangka khusus ya, kerangka untuk mengatasi problematika itu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kemudian topik kita pada hari ini, makalah kita ya khususnya ini yang pertama mengidentifikasi strategi. Strategi tergantung struktur organisasinya, kemudian jenis organisasinya, sehingga mereka bisa, kalau bentuknya seperti ini, kita pakai yang model bagaimana sih? Lalu menjelaskan mengenai tahapan inovasi. Proses inovasinya. Betul, proses inovasinya itu sendiri, searching, select, implement, sama capturing value. Jadi kita akan bahas itu satu persatu. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya. Oke, siap. Pembahasan pertama ini kita tentang kondisi umum, kondisi utama untuk inovasi yang sukses ya. Kondisinya. Yang pertama ini kita mulai dari komitmen manajemen dan budaya berorganisasi. Siap. Nah, untuk komitmen manajemen ini sangat penting ya, dibutuhkan untuk mendukung inovasi ini. Kenapa? Karena dengan manajemen ini bisa menjadikan suatu agen perubahan ya, untuk memberikan arahan, kemudian bagaimana mengalokasikan sumber daya, kemudian waktu, dan tentunya untuk berinovasi gitu loh. Kemudian di manajemen ini juga berperan penting itu dalam mengatasi resistensi dan mendorong untuk menerima perubahan. Jadi perusahaan bisa lebih menerima perubahan gitu ya. Betul. Nah, kemudian dari manajemen ini bisa menciptakan karyawan-karyawan yang tadinya itu mungkin mereka itu bersantai-santai ataupun yang kurang aktif, nah itu menjadi lebih aktif. Nah begitu. Jadi di situ dibangun budaya untuk bagaimana menciptakan bahwa si karyawan-karyawan ini nantinya lebih produktif, lebih inovatif. Nah sehingga komitmen ini. Nah betul, sehingga kedepannya itu inovasi itu bisa terbangun dan bisa istilahnya di sini untuk mempertahankan eksistensi suatu perusahaan. Nah itu supportnya itu dari berbagai pihak gitu ya. Terutama pemimpin ya. Betul, pemimpinnya itu mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menanamkan sifat istilahnya semangat ataupun bagaimana bisa menciptakan ide-ide untuk berinovasi itu. Oke. Terus kemudian kondisi berikutnya ini selain komitmen ada yang namanya penerimaan resiko dan fleksibilitas. Gimana sih perusahaan itu supaya bisa menyesuaikan diri atau organisasi itu menyesuaikan diri pada saat menerima resiko dan mereka mengaplikasikan fleksibilitas mereka supaya tidak kelabakan, supaya tetap berada di permukaan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk menghadapi resiko dan kegagalan secara efektif, ini organisasi perlu mengembangkan framework atau kerangka kerja yang bisa untuk memanage resiko atau melakukan manajemen resiko.
Nah, kerangka ini itu membantu mengidentifikasi resiko sejak awal, termasuk resiko teknis, pasar, kemudian operasional, serta mengelola dan mengurangi resiko tersebut. Nah, ini sebetulnya ada nilai plusnya. Akan menguntungkan bagi sebuah organisasi jika organisasi atau perusahaan tersebut fleksibel dan dapat menyesuaikan strategi serta sumber daya dengan cepat, sehingga bisa memanfaatkan peluang baru, lalu bisa merespon perubahan ya, yang tadi sudah kita bahas di awal, perubahannya itu cepat sekali datangnya, serta bisa mengelola resiko sejak awal. Nah, kemudian ini tahapnya apa aja ya Kak ya? Untuk tahapan resiko ini kita bisa mulai dari identifikasi resiko dulu ya pastinya ya. Kemudian dari situ ketika kita sudah mengidentifikasi dari awal resiko teknisnya bagaimana, nah itu kita ke penilaian resikonya, dampaknya terhadap proyek itu bagaimana, kemudian terhadap organisasi secara keseluruhan itu bagaimana. Nah, habis di scanning terus dilihat impactnya gitu ya. Kemudian setelah itu ada pengelolaan resiko. Ini pengelolaan risiko. Nah, ini kita di sini bisa menguji ya dari mungkin dari eksperimen yang sudah dilakukan, atau juga dengan kita memberikan stimulasi. Nah, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian juga bisa menyesuaikan rencana berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Nah, itu kayak gimana? Bagian pengelolaannya. Betul. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat itu adalah pemantauan dan peninjauan. Nah, di sini kita melihat, kita tinjau nih bagaimana menilai efektivitasnya dengan strategi pengelolaan resiko yang kita terapkan. Nah, efisiensinya bagaimana, efektivitasnya itu bagaimana. Nah, itu. Jadi setelah kita scanning, terus kita lihat impactnya, kita kelola, selanjutnya kita pantau ya. Betul. Jadi di sini kita kontrol ya. Nah, itu sejauh itu pelaksanaannya bagaimana, apa-apa saja nanti yang perlu kita berikan treatment. Nah, dari situ kan nanti akan terlihat ya apakah dalam inovasi itu terjadi kegagalan. Nah, sehingga nanti kita dari situ bisa meminimalisir ya untuk meminimalisir manajemen resiko untuk kegagalannya. Nah, itu karena yang namanya inovasi itu nggak lepas dari yang namanya resiko ya? Betul. Nah, dari situ nanti juga kita perlu nih adanya fleksibilitas. Nah, di mana dari kondisi yang di lapangan yang ada, nah itu kita sesuaikan untuk solusi untuk bisa memecahkan masalah yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi tidak harus kita dengan misalkan mindset kita harus begini, tetapi kondisi di lapangan berbeda, terus akhirnya kita memaksakan. Nah, itu tidak bisa. Sehingga di sini kita perlu fleksibilitas untuk mengatasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, buat efisiensi sumber daya tadi. Betul. Selanjutnya ada yang namanya keseimbangan. Nah, kondisi perusahaan ini harus memiliki strategi untuk menyeimbangkan antara inovasi dan operasi bisnis. Nah, ini merupakan tantangan sebetulnya bagi banyak organisasi dan perusahaan, karena inovasi ini kan butuh proses, butuh waktu, butuh resource, seringkali dianggap mengganggu jalannya operasional yang sudah ada. Jadi yuk kita jalan gini aja, operasionalnya sudah seperti ini, terus tiba-tiba masuk tuh kita yuk berinovasi lah, ini kan butuh resource. Seringkali dianggap mengganggu, padahal ini penting untuk dilakukan supaya organisasi ini tetap punya nilai kompetitif. Nah, perencanaan strategis yang baik ini dapat mengintegrasikan inovasi tanpa mengorbankan kualitas operasional. Ini perlu latihan sebetulnya ya, perlu penelitian, perlu latihan. Jadi hanya organisasi itu sendiri yang bisa menentukan strategi apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir efek sampingnya inovasi ini sembari terus melanjutkan operasional. Jadi ada yang namanya ada yang perlu dipertimbangkan itu antara lain inovasi jangka panjang yang seimbang berupa resource ya, kemudian waktu. Ini perlu ditinjau. Nah, peningkatan berkelanjutan ini sebetulnya ada beberapa metode yang dilakukan seperti Kaizen atau Six Sigma. Six Sigma ini yang didirikan sama Bill Smith kalau tidak salah. Ini udah banyak penelitian yang menguji dan diterapkan untuk menyeimbangkan antara operasional dan inovasi ini tadi. Selain itu, organisasi juga harus memperkenalkan produk dan layanan baru untuk mempertimbangkan dampaknya pada operasi. Nah, jadi ini fungsinya fleksibilitas ya, bagi perusahaan agar menjaga keseimbangan antara inovasi dan operasi. Nah, selanjutnya kita bahas mulai dari yang pencarian dulu atau searching ya. Siap. Nah,
Pada tahap pencarian atau searching ini melibatkan pemindaian lingkungan, baik itu dari internal maupun juga eksternal untuk menemukan peluang ancamannya tersebut. Dalam sama luar ya Mbak ya? Betul. Nah, kemudian proses ini mencakup identifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian tren pasar, kemudian perkembangan teknologi, serta potensi masalah yang sekiranya perlu diatasi. Nah, gitu. Karena organisasi yang sukses itu dalam inovasi harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi sinyal-sinyal dari pasar dan lingkungannya. Oke. Selanjutnya adalah tahap pemilihan atau selecting. Dalam tahap pemilihan ini ya, nah tadi kita kan sudah menentukan ada faktor eksternal. Nah tentunya di situ muncul ya peluang atau ancaman yang teridentifikasi apa. Nah itu. Nah selanjutnya itu adalah direspon. Nah sesuai dengan strategi organisasi. Tidak semua peluang itu harus kita ambil gitu ya, tapi kita pilih-pilih dulu. Nah karena kalau dituruti semua, nah nanti nggak cukup resource-nya. Betul. Jadi kita harus tekankan mana nih yang sekiranya urgent dan perlu kita tindak lanjutin. Nah, misalkan nih kayak di perusahaan retail. Nah, itu kan banyak ya, entah itu dari segi produknya kah atau bagaimana untuk mencari konsumennya atau mana yang harus dikembangkan. Nah, itu ya. Nah, mungkin dari situ bisa diambil salah satu sisi aja yang untuk diinovasikan. Misalkan kita ambil di sisi platform e-commerce-nya. Nah, itu fokus penjualan online. Betul, karena kita melihat bahwa saat ini animo masyarakat itu kan lebih banyak beralih ke e-commerce gitu ya, lebih senang ke online, sehingga untuk produk-produk yang misalkan perlu display di ruang, nah itu bisa dipindahkan ke e-commerce-nya. Kemudian selanjutnya adalah implementasi atau implementing ya. Nah, tahapan ini tuh melibatkan mengubah ide menjadi produk atau layanan, menjadi proses baru. Nah, itu. Ya, di dalam implementasi ini mencakup serangkaian langkah itu seperti pengembangan produk, kemudian pengujian, terus kemudian produksi dan peluncuran produk itu sendiri. Nah, dimana di dalamnya itu pasti dilibatkan ada sumber daya, kemudian mengelola proyeknya, kemudian bagaimana memecahkan masalah yang muncul selama proses berinovasi itu sendiri. Praktek langsungnya gitu ya istilahnya. Betul. Kemudian keberhasilan implementasi ini membutuhkan koordinasi antar departemen dan pemangku kepentingan. Karena tidak bisa kalau misalkan dia berdiri sendiri. Contohnya saja nih, misalkan perusahaan kimia farma, nah itu dia tidak bisa berdiri sendiri ketika mereka mempunyai suatu produk, kan harus diujikan tuh. Misalkan ke dari divisi lab, ke divisi marketing, ke divisi macam-macam. Kemudian kan nanti ada yang mengesahkan ya, hasilnya ya. Nah itu kan perlu badan pengawas obat yang memang nantinya mereka meloloskan untuk luncur atau enggak ini produknya bisa diluncurkan atau tidak. Yang terakhir itu adalah penangkapan nilai atau capturing value. Kita akhir ini memastikan ya bahwa inovasi yang telah diimplementasikan itu dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi organisasi gitu. Ibaratnya tuh kayak evaluasi gitu ya. Nah, betul. Jadi sudah dilakukan implementasi banyak mulai dari yang pertama tadi searchingnya dulu, pencariannya, kemudian pemilihannya, kemudian implementasinya. Nah, itu kemudian ini dievaluasi gitu ya, diimplementasikan. Nah, nilainya apa? Nilainya bagaimana gitu. Nah, contoh saja seperti ilustrasi ini dalam meluncurkan produk baru itu kayak perusahaan teknologi gitu ya, melakukan analisis dan penjualan serta umpan balik ke pelanggannya gitu ya, untuk memenuhi apakah produk tersebut itu bisa diterima pasar apa enggak gitu. Kemudian ada penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan produk dan strategi perusahaan biar tentu saja untuk meningkatkan income ya, dan juga produk mereka. Berarti tahapan-tahapan yang tadi itu sudah, ibaratnya ini tahapan yang pasti dilakukan di perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi gitu ya. Sifatnya iteratif. Ini begitu dievaluasi, ini ada masukan, ada tambahan. Ulangi lagi dari awal, masukkan lagi sebagai evaluasi. Betul. Itu untuk tahapan-tahapannya ya. Selanjutnya ada juga nih Mbak tentang variasi ya. Variasi dalam proses inovasi. Di bukunya Tid and Besson itu dijelaskan bahwa
pendekatan dari inovasi ya, pendekatan proses inovasi ini disesuaikan dengan konteks dan karakteristik dari organisasi itu. Contohnya sektor jasa, kemudian kewirausahaan, lalu organisasi itu ukurannya seberapa, lalu jaringan dan sistem, serta ada yang namanya inovasi inkremental dan radikal. Nah, ini kita coba kasih contoh ya, penjelasan dan contoh dari masing-masing variasi tadi. Biar gampang untuk mengilustrasikannya. Ya, supaya pemilik usaha ini tadi, oh ini saya lebih fokus kemana, contohnya seperti apa, lah itu bisa dipelajari di sini. Yang pertama sektor jasa dan kewirausahaan sosial. Inovasi dalam sektor jasa dan kewirausahaan sosial ini fokus pada interaksi pelanggan dan pengalaman layanan. Jadi perusahaan ini menyesuaikan diri untuk kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai tambah pada kualitas layanan, fokus pelayanannya. Jadi contohnya tahun 1977 itu Citibank, dulu kan perbankan masih ada jam-jamnya ya, sampai sekarang sebetulnya masih ada jam-jamnya, jam 8 sampai jam 3 begitu. Jam kerja lah. Nah, jam kerja. Ini tahun 1977 Citibank memperkenalkan yang namanya ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, ini merupakan contoh dari perusahaan yang fokus pada pelayanan, kemudian merevolusi ya besar-besaran akses layanan perbankan supaya transaksi dengan nasabah itu bisa kapan saja kan, orang bisa ngambil uang kapanpun, lebih fleksibel gitu ya. Betul. Jadi transaksinya bisa di luar jam operasional. Terus ada contoh lain, ini juga dari dunia perbankan. Tahun 83 ini ada seorang ekonom asal Bangladesh, Muhammad Yunus ya. Ini punya bank, mendirikan bank namanya Grameen Bank. Nah, dia ini memperkenalkan sistem yang namanya pinjaman mikro atau mikrokredit bagi masyarakat kurang mampu untuk membantu mengurangi kemiskinan. Nah, uniknya ini fokusnya kan untuk peningkatan ekonomi, tapi dia juga punya misi lain, yaitu pemberdayaan perempuan. Jadi yang peminjamnya ini 97% perempuan. Fokus ke perempuan. Nah, ini si Pak Yunus ini meyakini bahwa mikrokredit ini merupakan hak asasi manusia dan alat efektif untuk mengentas kemiskinan, menekan angka kemiskinan. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ini tingkat pengembaliannya sangat tinggi, sampai 98%. Ini berarti kan kasih lihat kalau peminjam ini punya komitmen. Peminjam punya komitmen untuk besar gitu. Dia punya tanggung jawab untuk kembalikan. Kan biasanya perbankan kan takut ya untuk masih seperti itu. Ternyata kalau bisa kembalikan berarti ekonomi masyarakat sekitar yang pinjam tadi itu naik, beneran naik. Terus ada contoh lain, Tom Shoes, perusahaan sepatu ya. Tahun 2006 ini dia mengenalkan model bisnis one for one. Jadi setiap pembelian satu pasang sepatu, ini memberikan satu pasang sepatu untuk anak-anak kurang mampu. Nah, ini termasuk contoh layanan masyarakat begitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, tahun 2021 ini dirubah pendekatannya jadi one set of profits for grassroots goods, atau sepertiga dari keuntungan tuh kita berikan ke masyarakat yang kurang mampu. Fokusnya ke 3 pilar. Yang pertama kesehatan mental, kemudian akses ke peluang, serta penekanan atau pengakhiran ya kekerasan senjata, karena di Amerika kan kekerasan senjata tinggi gitu. Nah, ini ternyata pelanggan cukup banyak karena ingin merasa terlibat dengan aksi sosial dari perusahaan ini. Ini untuk sektor yang sosial tadi. Kemudian untuk ukuran dan struktur organisasi. Nah, ukuran dan struktur organisasi ini juga mempengaruhi pendekatan terhadap inovasi. Jadi perusahaan kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, perusahaan yang kecil ini lebih fleksibel dan lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Cuman kekurangannya ya biasanya terbatas di sumber daya. Sumber dayanya terbatas karena dia kecil. Sedangkan kalau perusahaan besar, dia sumber dayanya besar, banyak. Tapi biasanya menghambat adalah birokrasi. Nah, contoh-contohnya tuh seperti perusahaan rintisan Zoom, video komunikasi yang biasa kita pakai sejak zaman COVID. Ini dulunya kan perusahaan garage gitu ya, perusahaan garasi gitu, perusahaan kecil yang berinovasi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan komunikasi visual, karena kan zaman pandemi kita tidak bisa tatap muka. Mereka merespon dengan mengembangkan platform tatap muka visual. Nah, ini untuk memperluas kapabilitas produk mereka secara cepat meski terbatas sumber dayanya. Kemudian di perusahaan lain, contohnya Microsoft, ini perusahaan yang sudah besar ya, nggak seperti Zoom, menggunakan kekuatannya, strukturnya yang berbasis proyek dan terorganisir.
mereka punya sumber daya besar. Mereka mencoba untuk berkolaborasi lintas divisi seperti yang dijelaskan Mbak Anissa tadi ya. Dipecah jadi kecil-kecil lintas divisi untuk mengembangkan teknologi cloud computing dan kecerdasan buatan. Kalau produknya Microsoft itu Azure sama Copilot ini cukup tinggi ya penggunaannya, animonya masalah ini Google harus belajar nih. Google sebenarnya punya game ini tapi ya harus cepatlah ngejar si Microsoft ya. Beradaptasi. Contoh lain ini di dunia e-commerce ada Shopify. Di Shopify ini mengutamakan inovasi dalam pengembangan e-commerce untuk mendukung bisnis kecil yang menghadapi tantangan digital. Lalu juga ada Amazon. Kalau Amazon ini besar, kalau Shopify tadi yang kecil. Amazon ini meskipun besar, dia tetap menjaga fleksibilitas dengan membentuk struktur tim kecil atau istilahnya two pizza teams. Jadi two pizza itu kan satu pizza kan biasanya 8 orang. Ya. Berarti kalau 2 pizza berapa orang tuh? 16 orang. Nah, dibuat kayak tim 16 supaya mendorong inovasi dan kecepatan dalam pengembangan produk. Strateginya Amazon menarik sekali. Selanjutnya untuk jaringan dan sistem serta konteks regional. Nah, inovasi ini sering terjadi dalam jaringan dan sistem yang lebih luas. Lalu juga ada kolaborasi lintas organisasi serta pemanfaatan konteks regional sebagai pendorong utama. Yang terkenal dan sering dijadikan contoh ini adalah Silicon Valley di Amerika. Silicon Valley ini kan merupakan ekosistem di mana ekosistem ini terdiri dari perusahaan, pengusaha, kemudian universitas dan investor. Pengusaha sama investor sama ya. Di kompleks ya itu. Ya, lintas lintas sektor. Nah, ini mendorong pertukaran ide serta penciptaan inovasi yang mutakhir. Lalu contoh lain di negara Denmark, mereka punya Mindlab, mereka juga melakukan kolaborasi lintas lembaga, tapi di sini khusus pemerintahan saja untuk mendorong inovasi, terutama dalam pelayanan publik. Gitu ya. Lalu contoh lain di Prancis ada Station F. Ini pusat startup terbesar saat ini di dunia. Station F ini. Nah, Station F ini juga mengundang para lembaga dan para stakeholder, antara lain pengusaha, investor, kemudian perusahaan teknologi, ini untuk berkolaborasi supaya menciptakan ekosistem inovatif ya untuk mengembangkan startup di berbagai sektor. Nah, ini memanfaatkan jaringan baik lokal di Prancis sendiri maupun global. Biasanya gitu tuh naik ke Eropa, kemudian naik ke internasional gitu. Lalu yang terakhir ada inovasi inkremental dan radikal. Jadi inovasi itu dibagi menjadi 2 jenis, Kak. Yang pertama inkremental, yang kedua radikal. Inkremental ini istilahnya ya inovasi do better, melakukan dengan lebih baik. Jadi fokusnya ke peningkatan keberlanjutan produk atau proses yang sudah ada dikembangin gitu aja. Tapi kalau yang radikal ini istilahnya do different, melakukan sesuatu yang berbeda. Jreng ganti gitu, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan beda. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal untuk inovasi radikal ini Samsung. Dulu kan Samsung tahun 1938 itu fokus ke tepung, ikan kering, sayur. Nggak tahu ya, itu ada proses sendiri. Mereka melakukan yang namanya inovasi radikal ini banting setir ke semikonduktor, perusahaan elektronik. Ini merupakan satu contoh yang berhasil. Nah, contoh perusahaan lain yang jalan dua-duanya, inkremental jalan, radikal jalan, ini kita ada Philips. Ya, Philips ini contoh perusahaan yang berhasil mengelola keduanya. Jadi di satu sisi mereka tetap melakukan perbaikan kualitas produk, ya lampu, LED, kemudian alat-alat elektronik rumah tangga. Kemudian melakukan inovasi radikal juga yang benar-benar baru, contohnya di peralatan medis, pencitraan medis, kemudian solusi kesehatan digital. Ini dia membuka divisi baru gitu ya. Nah, contoh lain yang melakukan perubahan radikal ini Tesla. Ini memperkenalkan inovasi yang radikal dengan mobil listrik dan autonomous driving-nya, sekaligus melakukan peningkatan inkremental atau peningkatan kualitas layanan atau fitur performa kendaraan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan dan variasi dalam proses inovasi. Nah, untuk tahapan-tahapannya ini yang penting apa aja ya, Mbak? Di dalam tahapan ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan ya. Itu antara lain ada pencarian atau searching, kemudian pemilihan atau selecting, kemudian implementasi atau implementing, dan yang terakhir itu adalah penangkapan nilai atau capturing value. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Nah, gimana?
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah desain dan pengelolaan proses inovasi. Kalau kita sambungkan dari pembahasan tahapan dan jenis-jenis yang kita bahas barusan, ini kita bisa tarik benang merah. Sebetulnya ada keterkaitan antara ukuran organisasi dengan model inovasi yang diterapkan. Contohnya proses inovasi inkremental, ini kan fokus pada peningkatan yang sudah ada. Ini biasanya lebih terstruktur, sementara yang radikal, yang benar-benar baru, ini lebih banyak menghadapi ketidakpastian. Nah, yang memilih untuk melakukan inovasi inkremental ini biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, yang banyak birokrasinya, yang sumber dayanya besar dan benar-benar memastikan bahwa alokasi resource-nya itu terserap dengan baik, tidak ada celah, tidak ada kesalahan begitu. Sementara untuk perusahaan-perusahaan kecil, organisasi startup, pemula, ini mereka punya keleluasan lebih, punya ide lebih, tidak terhalang demokrasi. Nah, ini biasanya mereka yang lebih mungkin untuk melakukan inovasi radikal. Nah, kemudian ada yang namanya inovasi top down dan bottom up. Kalau top down itu inovasi yang diinisiasi dari lapisan atas, kayak ketuanya gitu. Dari ketua, oh saya punya gagasan baru, turun ke bawah. Nah, yang memiliki ciri-ciri ini biasanya perusahaan-perusahaan yang besar. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang kecil itu dia biasanya inovasinya bottom up. Jadi dari karyawan-karyawan yang kayaknya kalau model seperti ini bagus deh, naik ke atas, bilang ke manajer, bilang ke atasannya lagi, sehingga ini juga jadi ciri juga kalau perusahaan besar ini kan lebih terstruktur, top down dan incremental, sedangkan perusahaan kecil ini bottom up, radikal dan agile ya, lebih lincah begitu. Nah, sekarang kita kalau membahas mengenai model-model proses inovasi, ini kan ada banyak, macam-macam malah banyak. Ada yang linear, ada yang non linear, ada 4. Yang pertama tuh modelnya apa ya Mbak ya? Model linear ya. Oke, coba kita ulas satu-satu nih. Oke, siap. Yang model linear dulu ya. Siap. Nah, ini model linear kalau menurut Roberts dan Frohman ya ini. Nah, itu terdiri dari 6 tahapan. Nah, di situ ada pengakuan peluang, kemudian formulasi ide, pemecahan masalah, kemudian solusi prototipe, kemudian pengembangan komersial dan difusi teknologi. Nah, model ini memberikan struktur yang jelas ya bagi organisasi dalam mengembangkan inovasi. Meskipun dalam praktiknya inovasi seringkali lebih dinamis dan tidak selalu mengikuti jalur linear. Nah, iya betul-betul. Nah, di sini harus ada pengakuan peluang. Nah, ada pengakuan peluang yang pertama ya, yaitu mengorganisasi, mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang bisa diatasi melalui inovasi. Kemudian yang kedua itu ada formulasi ide, di mana di sini melibatkan brainstorming dan pengembangan solusi untuk mengatasi peluang atau masalah yang diidentifikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pemecahan masalah. Nah, di mana organisasi ini menghadapi tantangan teknis dan operasional untuk mengubah ide menjadi sesuatu hal yang konkret gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada solusi prototipe, di mana pengembangan prototipe ini untuk menguji dan memvalidasi ide, kemudian menerima umpan balik dan melakukan perbaikan dari apa yang sudah diciptakan gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pengembangan komersial. Nah, di mana produk atau layanan ini disiapkan untuk pasar, kemudian termasuk di sana ada aspek produksi, kemudian pemasaran dan distribusi. Yang merupakan faktor penting untuk keberhasilan inovasi itu sendiri. Kemudian yang keenam itu adalah difusi teknologi, yaitu pengenalan dan penyebaran inovasi ke pasar yang lebih luas dengan fokus pada adopsi dan nilai bagi pelanggan. Berarti kalau kita urutkan ini, pertama, ini ada peluang, pengakuan peluang gitu peluang ya. Dulu. Ada peluang, lalu muncullah ide. Nah, habis bikin ide, lihat dulu masalahnya, ada masalah enggak? Setelah sama ide, masalah, buat prototipe. Setelah buat prototipe, dipasarkan, masukkan teknologi di dalamnya. Oke, ini proses linear ya, menarik sekali. Nah, meskipun di situ tuh bermanfaat ya, tapi model ini kurang mencerminkan kenyataan bahwa inovasi ini seringkali berjalan tidak teratur dan memerlukan fleksibilitas gitu ya. Nah, misalnya saja nih contoh Apple ya saat ini menggunakan
iPhone, nah itu kan harus kembali ke beberapa tahap seperti prototype dan pemecahan masalah untuk menyempurnakan produk sebelumnya ya. Kemudian itu tadi yang sudah disebutkan di awal ya oleh Mbak Wina, ada inovasi button up ya, juga seringkali sulit dijelaskan dalam model ini ya. Iya, susah. Ya, seperti yang terjadi dalam Slack juga, di mana ide-ide inovatif itu berkembang dari inisiatif tim dari yang bawah yang dari yang bawah kecil ya. Terus kemudian ke atas. Iya. Gitu. Oh, berarti Apple tuh pakai linear ya. Pantesan dia mateng sebetulnya, tapi kamera 3 itu sudah ada di Android. Iya. Ada penyempurnaan lagi. Oke. Itu untuk yang linear. Mungkin karena ada yang linear ini akhirnya ada yang non linear. Ya, nah, betul. Ada teori model dari Quinn yang nama modelnya itu controlled chaos. Jadi kekacauan yang terkendali. Mana tuh kacau tapi terkendali. Ya. Ini salah satu inovasi yang prosesnya non linear dan adaptif. Artinya dia melihat kondisi di lapangan bagaimana, kita menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, termasuk masalahnya, resource-nya. Nah, bedanya dengan model linear, inovasi di sini ini sifatnya dinamis, fluid ya, fleksibel, berkembang melalui eksperimen dan penyesuaian berkelanjutan. Jadi setelah dilihat, disesuaikan. Nah, walaupun kelihatannya kacau gitu ya, nggak ada pattern khususnya, sebetulnya ada pengendaliannya sedikit, ada frameworknya, dan punya fokus untuk mendasari proses inovasi ini. Kayak awal penciptaannya Facebook, Mark Zuckerberg itu kan juga awalnya di halaman rumahnya ya, di garasi rumahnya, membuat platform sosial yang simple dan berfungsi dengan sungguh-sungguh menghubungkan orang, tidak hanya sekedar chatting gitu. Nah, orang-orang yang disebut inovator independen atau garage innovators seperti Mark Zuckerberg ini itu punya ciri-ciri seperti yang pertama, melihat peluang itu lebih besar. Dia lebih cepat lihat peluang. Lalu dia lebih mampu bertahan untuk menghadapi ketidakjelasan, ambigu, frustasi, kemunduran. Lalu mereka ini jarang punya perencanaan awal yang rinci banget, itu jarang. Asal aja pokoknya punya dulu gitu. Peluangnya di luar bagaimana tembak dulu. Terus yang keempat, mereka ini rata-rata pekerja keras, lalu punya banyak waktu sehingga waktu itu bukan faktor utama ya. Nggak peduli nanti pengembangannya itu mau 1 tahun, mau 1,5 tahun, dalam waktu yang cepat mereka langsung berangkat gitu. Lalu mereka lebih gigih dalam mencari sumber daya, termasuk ambil pinjaman sementara yang kadang nggak resmi di bank, pokoknya dapat resource-nya dulu, serta nggak banyak yang punya alat perencanaan formal. Jadi ya itu tadi, perencanaan awalnya itu kurang rinci begitu. Nah, peran manajemen di sini itu menyediakan framework, bukan menyediakan atau mengarahkan melalui langkah-langkah pasti step by step, itu enggak. Mereka cuma nyediain framework sama resource, udah jalan. Nah, manajemen di sini harus mendukung budaya kreativitas, lalu pengambilan resiko, serta kolaborasi. Mereka harus pandai berkolaborasi dengan pengusaha lain, investor. Mereka lebih punya kebebasan yang besar, dan itu tidak dimiliki oleh inovator dari organisasi yang besar karena terbatas oleh birokrasi begitu. Nah, contoh dari penerapan model ini Google ya. Google ini berusaha mendorong karyawannya untuk berinovasi melalui program. Salah satu programnya itu ada yang namanya 20% time, 1/5 waktu. Jadi para karyawan itu dipersilahkan untuk menggunakan 1/5 waktu jam kerja mereka fokus ke ide-ide di luar pekerjaan, proyek-proyek di luar pekerjaan, bereksperimen lah istilahnya. Ini mungkin supaya bisa lebih banyak menjelajahi ide. Meskipun ya prosesnya ini mungkin kelihatan tidak terstruktur atau tidak teratur begitu. Yang penting ide masuk dulu begitu kan. Lalu contoh berikutnya ada SpaceX. Nah, SpaceX ini perusahaan yang seperti kita tahu fokus ke teknologi roket, membawa pengunjung yang ingin menikmati wahana antariksa begitu. Nah, mereka ini juga dengan ide gilanya ini ya kan, mereka punya resource terbatas tapi berusaha untuk mewujudkan ide gila dan mengalami pasang surut ya. Istilahnya pasti ada kerugian karena pengembangan teknologi yang masif seperti itu. Mereka melakukan penyesuaian dengan cepat. Lalu proses pengembangannya ini diawasi betul. Banyak menghadapi kegagalan, uji coba, tapi mereka terus berinovasi sehingga bisa memanfaatkan kegagalan ini sebagai kesempatan. Gitu.
Oke, mungkin selanjutnya ya ini proses yang selanjutnya ini ada interaktif atau Van Deven. Nah, punyanya Van Deven ya ini. Punya Van Deven. Oke. Model inovasi ini menekankan pada sifat interaktif dan non-linear, di mana inovasi ini melibatkan pemikiran konvergen dan divergen yang terjadi berulang kali. Nah, bedanya divergen sama konvergen? Nah, bedanya untuk divergen itu pada fase eksplorasi ide baru dan kreativitas sementara. Nah, sifatnya begitu. Kemudian kalau yang konvergen itu menyaring ide-ide ya untuk fokus pada yang paling potensial. Gitu. Kalau divergen berarti proses eksplornya. Kalau yang konvergen itu penyaringannya, fokusnya yang mana? Oh iya siap. Kemudian proses ini tidak hanya satu kali siklus ya, tapi terus berulang-ulang selama inovasi itu berlangsung, ya, sehingga memungkinkan organisasi untuk beradaptasi berdasarkan umpan balik dan pembelajaran yang dialami. Nah, Van Deven ini juga menekankan pada pentingnya kolaborasi antar tim dalam inovasi, di mana interaksi berbagai aktor ya ini meningkatkan kualitas hasil. Nah, model ini menggambarkan inovasi sebagai proses dinamis dan adaptif, di mana organisasi terus berjalan dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk menghasilkan ide-ide baru yang sukses. Gitu. Nah, ini berulang gitu ya. Betul. Ini misalkan contoh ini ya, ini ada video ya, didirikan pada tahun 1991 di Palo Alto, California. Ini merupakan contoh nyata organisasi yang menerapkan model inovasi interaktif dan non-linear yang dijelaskan oleh Van Deven ini. Nah, mereka menggunakan pendekatan design thinking yang melibatkan eksplorasi ide atau pemikiran divergen tadi dan penyaringan serta pengujian ide. Nah, ini yang konvergen ya. Kemudian proses ini terus berulang. Nah, kemudian ide ini beradaptasi dengan umpan balik dan pembelajaran baru gitu. Nah, kemudian IDEO membantu berbagai perusahaan terkemuka seperti punyanya Procter dan Gamble atau di P&G. Nah, yang itu perusahaan Pantene, terus perusahaan ini tidak di-endorse ya saudara-saudara. Tidak boleh. Kemudian juga ada kayak Microsoft, kemudian ada Nokia dan juga yang lainnya. Nah, ini juga menggunakan konsepnya Van Deven ini ya. Nah, dengan menggunakan design thinking itu mereka melakukan penelitian mendalam, termasuk observasi, kemudian juga wawancara, kontekstual dan prototipe yang cepat ya untuk memastikan solusi yang mereka kembangkan itu relevan dengan kebutuhan pengguna begitu. Nah, ini keberhasilannya dari IDEO ini termasuk kolaborasi dengan Omada Health ini untuk mengatasi penyakit kronis dan mengembangkan penerbangan supersonik bersama boom supersonik. Wah, hasil sekali nih berarti ya. Contohnya banyak. Betul. Nah, ini melalui kolaborasi lintas fungsi. Jadi IDEO ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam proyek mereka. Nah, ini mencerminkan bahwa pentingnya interaksi antar aktor ya di sini. Nah, seperti yang ditekankan dalam model Van Deven ini. Van Deven tadi. Oh, jadi berulang gitu ya. Berulang sampai akhirnya mereka punya strategi yang kokoh. Menemukan betul. Multi disiplin ya. Multidisiplin untuk berkolaborasi. Ini sebetulnya hampir sama seperti yang punyanya Chaos tadi, cuman dia lebih tertata dan berulang. Betul, diulang-ulang sehingga menemukan titik di mana harus melakukan perbaikan. Nah, punya rasa. Nah, ini ada model lagi yang dia ini punya. Iya, masih ada lagi. Punyanya Cooper. Namanya Stage Gate. Dari namanya aja Stage Gate, tahap pager tahap. Ya, begitulah. Jadi dipageri itu tahap-tahapnya. Nanti di tiap pager atau di tiap titik itu pihak manajemen memutuskan ini proyeknya mau dilanjutkan atau ditunda atau dihentikan. Mereka punya kriterianya, makanya namanya stage gate tadi. Jadi prosesnya stage gate ini ada 4. Yang pertama ada identifikasi peluang ya, kemudian formulasi ide, yang kedua ada pengembangan konsep atau perencanaan proyek, yang ketiga prototyping atau pengembangan produk, selanjutnya komersialisasi atau pemasaran begitu. Jadi identifikasi ini mereka explore ide, kemudian dievaluasi idenya, hampir sama seperti prosesnya Frohman tadi yang pertama. Lalu ada pengembangan konsep dan perencanaan proyek. Jadi mematangkan konsep, mengembangkan ide, sekaligus melakukan uji kelayakan pasar dan teknis. Lalu dikembangkan, membuat prototipenya diuji,
mulai diluncurkan, lalu dikomersialisasi atau dipasarkan, apa istilahnya, didistribusikan begitu. Nah, 4 tahap ini tadi merupakan tahapan model stage gate, yang mana ini membantu perusahaan untuk mengelola proyek pengembangan produk dengan lebih terstruktur dan efektif. Kalau kita dengar terstruktur pasti kita ingatnya linear. Jadi ini hampir-hampir sama lah dengan linear. Melalui titik-titik keputusan yang mengurangi resiko. Jadi di tiap tahap ini ada gate-nya tadi ya, ada pagernya ada tadi. sekatan-sekatannya. Betul, ada sekat-sekatnya. Nah, namun model ini nih dapat diadaptasi untuk memperbaiki fleksibilitas juga. Jadi tidak hanya untuk peluncuran saja, tapi sebagai peningkatan fleksibilitas gitu ya, dalam lingkungan yang dinamis dan mengintegrasikan dengan pendekatan lain seperti agile. Jadi kalau di dunia teknik informatika itu pada saat peluncuran atau pembuatan software itu mereka ada yang namanya model pengembangan agile. Ini sebetulnya serupa dengan stage gate tadi, tapi prosesnya lebih cepat. Pagernya lebih banyak, titik-titiknya lebih banyak, terus pengambilan keputusannya lebih cepat. Begitu ada yang kurang atau masalah, pulang ke langkah berapa, diatasi lagi, bolak lagi. Itu namanya nggak usah nunggu gitu ya? Iya, itu ciri-cirinya agile. Ini lebih paten ya, lebih matang untuk menangani perubahan yang tidak terduga atau ketidakpastian pelanggan. Nah, integrasi antara stage gate dan agile tadi ini menunjukkan hal yang positif dalam mempercepat pengembangan produk baru, terus juga meningkatkan kualitas inovasi dengan lebih efektif. Dan pendekatan hibrida ini sangat membantu sekali ya untuk mengelola ketidakpastian. Contoh konkretnya ini, makanya tadi saya pakai PNG. Ini juga contohnya juga pakai PNG. Jadi PNG ini merupakan salah satu perusahaan konsumen yang terbesar ya, seperti kita tahu ya. Ini juga melakukan pendekatan stage gate untuk mengelola pengembangan produk. Jadi setiap ide produk baru ini harus melalui serangkaian evaluasi yang ketat. Berarti di tiap sekat-sekat itu tadi ada evaluasi gitu ya? Ada kriteria khusus perusahaan layak nggak ini dilanjutkan, lolos nggak gitu. Jadi mulai identifikasi peluang sampai peluncuran ini ada gate-gate-nya. Ini supaya mereka lebih meminimalisir resiko kesalahan dan memastikan sumber daya mereka ini dialokasikan secara efektif gitu. Terus contoh lain perusahaan 3M. Biasanya kita kalau dengar 3M ingat post-it notes itu ya, yang warna-warni tempelin di tembok buat nginget tugas. Ini kan merupakan perusahaan yang juga memiliki banyak inovasi di dunia otomotif, di dunia pendidikan ATK gitu, sampai ke lini kebersihan houseware itu mereka juga melakukan inovasi. Ini mereka juga mengadaptasi model stage gate ini. Oke nih Mbak, ini tadi kita kan sudah berbicara panjang lebar ya. Nah ini tiba ke kesimpulan nih. Apa yang sudah kita bahas. Nah dari proses inovasi ini ya, proses inovasi ini bisa disimpulkan bahwa suatu perjalanan kompleks ya dan dinamis yang memerlukan pendekatan sistematis namun fleksibel begitu. Nah ini sesuai dengan katanya Aldair. Itu menyebutkan bahwa keterlibatan manajemen dan budaya organisasi yang mendukung partisipasi serta kreativitas adalah kunci keberhasilan dari inovasi. Nah, kalau menurut bukunya Tit dan Besan itu menunjukkan pentingnya penyesuaian proses inovasi itu berdasarkan sektor dan ukuran organisasi. Kemudian terus interaksi sama pelanggan. Fokus pada interaksi pelanggan dan sektor jasa ya, dan penciptaan nilai sosial dalam kewirausahaan. Nah, kemudian kalau modelnya dari Van de Ven itu tadi dan Quinn ya, nah tadi menggambarkan inovasi itu sebagai proses interaktif yang melibatkan adaptasi terhadap ketidakpastian. Nah, si Quinn ini menekankan perlunya fleksibilitas dalam manajemen inovasi. Nah, sementara kalau punyanya Genor ya, Genor itu menyoroti model Cooper kakak. Cooper ya. Nah itu ya stage dari Cooper ya yang menyediakan pendekatan terstruktur dengan titik keputusan di setiap tahap untuk mengelola resiko. Ya, yang punyanya Cooper ini hampir sama seperti modelnya Robert dan Frohman tadi ya. Dia lebih terstruktur, lebih linear, walaupun sedikit lebih kaku, tapi mereka punya pakem yang lebih paten gitu. Jadi secara keseluruhan ini inovasi ini butuh strategi yang jelas ya. Perusahaan tuh harus punya strategi yang jelas
kemudian sistem manajemen yang kokoh, serta kemampuan mengelola resiko dan beradaptasi dengan perubahan. Juga mengintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu. Betul. Nah, itu penting ini sekali. untuk keterbukaan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Betul. Jadi semakin mereka ini punya basic disiplin ilmu yang banyak, semakin bisa mereka menyesuaikan diri terhadap resiko, kemudian masalah, dan dalam mengembangkan ya, inovasinya begitu ya. inovasinya jadi lebih pakem dan lebih memberi hasil yang signifikan gitu. Oke, ini tadi hasil diskusi yang menarik. Terima kasih Mbak Anissa. Sama-sama Mbak Kita Vina. akan jumpa lagi di lain waktu di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini menambah khasanah teman-teman, terutama di bidang proses, terutama dalam hal proses inovasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.